Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita membahas tentang fungsi eksponen dan logaritma umum. Setelah kemarin kita membahas kedua bagian ini secara parsial, yaitu kita telah membahas tentang logaritma natural dan eksponensial natural. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus pada eksponen dan logaritma yang umum, ya. Ada dua tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah kita mampu menentukan turunan dan integral dari fungsi eksponen umum. Kemudian yang kedua, kita mampu menentukan turunan dari fungsi logaritma umum. Jadi, untuk logaritma umum kita tidak membahas integralnya, kita hanya dibatasi pada turunannya saja. Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama terkait dengan menentukan turunan dan integral dari fungsi eksponen umum. Nah, ini fungsi eksponen umum, jadi sebagaimana apa yang saya sampaikan pada penjelasan saya sebelumnya, bahwa yang membedakan antara fungsi pangkat dengan eksponen itu adalah kalau pangkat itu yang peubahnya adalah ya bilangan yang dipangkatkan, sementara eksponen itu peubahnya adalah pangkat dari suatu bilangan itu, sehingga A ini merupakan sebuah konstanta dan X-nya adalah peubah. Nah, ini definisi pada eksponensial natural, ya. Jika A itu positif dan R itu rasional, maka A pangkat R itu sama dengan EXP ln A pangkat R. Nah, ini berubah menjadi EXP R ln A. Ini perubahan dari ln A pangkat R menjadi R ln A itu kan kita tinggal menggunakan sifat logaritma, ya. Nah, dengan demikian EXP itu sama saja dengan eksponensial natural, berarti kita harus berubah menjadi E pangkat R ln A. Kemudian definisi ini kan hanya berlaku pada R rasional. Nah, sekarang bagaimana kalau dia A pangkat X dengan X itu adalah suatu bilangan real? Ya, tentunya A-nya juga harus positif dan X-nya adalah bilangan real. Maka definisinya adalah seperti ini. Bahwa A pangkat X itu sama saja dengan atau sama dengan E pangkat X kali ln A. Jadi, X itu adalah peubah, ln A itu merupakan suatu konstanta, ya. Penulisannya boleh X ln A atau ln A X. Tetapi supaya tidak terkecoh, jangan sampai dianggap ln AX, ya. Padahal sebenarnya ln A itu adalah suatu konstanta yang terpisah dengan X. Nah, catatannya jika kita asumsikan bahwa A itu sama dengan E, ya, maka AX, ya, itu sama-sama dengan E pangkat X ln E, ya. Ketika kita menggunakan definisi ini, berarti AX itu di mana A-nya sama dengan E, maka E-nya sama AX-nya sama dengan E pangkat X ln E. Nah, ln E-nya adalah 1 kemarin, ya, sehingga ketika A-nya sama dengan E, maka konsisten hasilnya juga E pangkat X. Ini kita hanya coba konsistensi saja, lihat konsistensinya saja. Nah, merujuk pada definisi ini nanti kita akan bisa menentukan turunan dan integral dari fungsi eksponen umum itu sendiri. Ya, jadi ini silakan diingat definisinya, kemudian nanti ini kita akan manfaatkan untuk mencari turunan dan integral dari eksponen umum. Khususnya untuk ini. Jadi AX itu sama dengan E pangkat X ln A. Oke. Sekarang kita berpindah di sifat-sifat eksponen, ya. A pangkat X dikali dengan A pangkat Y, ya, itu sama saja dengan A pangkat X plus Y, ya. Dan ini tentu sama dengan sifat-sifat
pangkat ya. Ketika A pangkat B kali A pangkat C, maka itu sama saja dengan A pangkat B plus C. Kalau pengurangan ya kalau pembagian ya menjadi pengurangan, kalau perkalian seperti ini ya menjadi perkalian ya, dan seterusnya gitu ya. Untuk pembuktiannya itu saya rasa Anda sudah sering menemuinya di SMA. Selanjutnya kita masuk pada teorema aturan fungsi eksponen, khususnya untuk yang pertama itu berkaitan dengan turunan, yang kedua itu berkaitan dengan integral. Nah, pertanyaan yang pertama, kenapa sih turunan dari AX itu adalah AX kali ln A? Ini dari mana? Nah, untuk membuktikan kedua teorema ini, maka kita memanfaatkan, ya, kita mengubah bentuknya dulu ke bentuk yang tadi, yang melibatkan eksponensial dan logaritma natural, ya. Yang mana tadi kan kita sudah melihat definisinya bahwa AX itu ya, AX itu sama saja dengan E pangkat X ln A. Nah, inilah yang kemudian kita gunakan untuk membuktikan bahwa turunan dari AX itu adalah AX kali ln A. Coba kita lihat. Nah, kemarin turunan dari E pangkat X itu kan E pangkat X itu sendiri. Nah, berarti ini kita misalkan saja, ya. Ini bisa kita misalkan. Berarti kalau kita misalkan U-nya sama dengan X ln A, ya. Maka apa? Berarti turunannya adalah E pangkat U, ya, dikali dengan turunan ini, kan. Berarti saya bisa tuliskan D X ln A di DY, ya. Nah, kalau turunan ini hasilnya apa? Berarti ini kita bisa tuliskan menjadi E pangkat U. Ini turunannya adalah ln A. Sekarang kita kembalikan U-nya. Kita kembalikan U-nya berarti E pangkat X ln A dikali dengan ln A. Nah, yang ini itu tidak lain tidak bukan adalah A pangkat X. Ya, berarti dikali dengan ln A. Sehingga terbukti bahwa turunan dari A pangkat X itu adalah A pangkat X dikali dengan ln A. Gitu. Nah, sama halnya juga untuk integral. Ya, kita rubah juga ini ke dalam bentuk ini dulu. Oke, kita rubah. Sehingga kita bisa memperoleh. Untuk proses buktinya, saya silakan kepada Anda sebagai bahan latihan. Ya, saya serahkan ke Anda sebagai bahan latihan. Oke, selanjutnya kita coba menyelesaikan, ya, atau kita mencari turunan eksponensial umum maupun integral dari eksponensial umum. Nah, sebagai contoh misalkan ini tentukan turunan, ya, dari Y sama dengan 2 pangkat akar X. Tentu kalau tadi 2 pangkat X akan menjadi sangat mudah. Jawabannya ya kalau turunannya, kalau merujuk pada teorema tadi berarti langsung aja. Hasilnya adalah 2X. ln 2 kan? Kalau misalkan ini adalah 2 pangkat X. Tetapi ini 2 pangkat akar X. Berarti kita pakai pemisalan lagi gitu, ya. Kita misalkan U. Berarti 2 pangkat U. Berarti nanti 2 pangkat U kali ln 2
dikali dengan turunan U. Modelnya kan seperti itu. Sehingga ini kita bisa tuliskan. Ini tetap kita tulis ya. 2 pangkat akar X kali ln 2 dikali dengan turunan X, turunan akar X itu sendiri. Nah, turunan akar X itu kan 1/2 ya. 1/2 X pangkat minus 1/2. Atau kita bisa tuliskan 1/2 akar X. Ini ya. Sehingga kita bisa tuliskan turunan dari 2 pangkat akar X itu adalah 2 pangkat akar X ln 2 dibagi dengan atau diper dengan 2 akar X. Nah, kemudian untuk integral. Nah, kita menentukan integral tak tentu dari X kuadrat 5X. Sorry, ini ke atas ya. Ini pangkatnya ya. Jadi ini bukan di sini, ini bukan di sini. Saya coret saja, ini di sini maksudnya. X pangkat 3. Nah, gitu. Kalau bentuknya seperti ini, saya rasa sangat mudah ya. Kita bisa menggunakan integral yang biasa, tanpa harus menggunakan eksponensial umum ya. Tetapi karena pangkatnya itu adalah yang peubahnya, maka ini memang harus memanfaatkan eksponensial umum. Sehingga ini soalnya adalah integral X kuadrat 5 pangkat X pangkat 3. Jadi ini 5 pangkatnya X pangkat 3. dx. Nah, ketika kita dihadapkan dengan persoalan seperti ini, sementara yang ada di teorema itu kan hanya bentuknya adalah A pangkat X kan. Integral A pangkat X itu sama dengan A pangkat X diper dengan ln A kan? Yang ini. Ya. A pangkat X diper dengan ln A. Plus C. Itu secara umum. Tetapi kalau ini bentuknya ya tidak bisa kita langsung menggunakan itu. Pasti kita memanfaatkan apa? Kita menggunakan pemisalan. Kita misalkan U sama dengan X pangkat 3. Maka turunan dari U itu adalah 3X pangkat 2 dx. Oh, artinya apa? Di sini ada X pangkat 2, di sini ada dx. Berarti X pangkat 2 dx itu sama saja dengan 1/3 du. Sehingga ini kita bisa berubah menjadi, berarti ini itu berubah menjadi seperti ini ya. Menjadi 1/3 integral ya 5 pangkat U du. Nah, kalau ini kan sudah bentuk umum sesuai teorema. Berarti ini kita bisa tuliskan 1/3 ya kali 5 pangkat U per dengan ln 5. Berarti ini sama dengan, kita kembalikan ke asalnya, 1/3 kali ya 5, U-nya berapa? X pangkat 3 diper dengan ln 5 di plus C. Ini yang jangan dilupa. Itu hasilnya ya. Jadi kalau Anda dihadapkan dengan persoalan seperti ini ya tinggal misalkan dulu, kemudian Anda cari turunan du-nya, kemudian Anda masukkan du-nya di dalam integral tersebut, kemudian nanti selesaikan dengan teorema secara umum. Ya, pada intinya kalau kita dihadapkan dengan persoalan seperti ini, maka yang harus kita lakukan kita buat dulu secara umum yang sesuai dengan teorema, sehingga kita bisa memanfaatkan teorema tersebut untuk bisa menyelesaikan soal bentuk ini. Jadi ini teoremanya, silakan diingat ya, bahwa turunan dari AX itu adalah AX ln A. Ketika X-nya itu tidak umum, bukan X saja, maka ya nanti berarti harus dikali dengan turunannya itu ya. Sama halnya juga dengan ini. Kalau integral dari AX dx itu adalah AX per ln A plus C. Sehingga jawaban ini menjadi
Jadi sangat mudah untuk kita selesaikan. Baik, itu tadi kita membahas tentang eksponensial umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi logaritma umum atau log AX. Jadi ini sama saja nih dengan bentuknya A log X, ya. Jadi log AX atau A log X itu sama saja, di mana A itu sebagai indeks atau basisnya, ya. Definisinya adalah A itu positif dan A itu tidak sama dengan 1. Maka Y log AX itu inverse-nya adalah X sama dengan A pangkat Y. Nah, sebagai contoh misalkan gini. Misalkan kita dihadapkan ini, misalkan 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3, gitu ya. Di mana 8 itu sebagai X, 3 itu sebagai Y. Ini kalau pemahaman kita waktu masih SMA. Nah, berarti kalau kita rubah di dalam menjadi logaritma, ya, itu sama saja dengan seperti ini, ya. Basisnya adalah 2 log 8 itu sama dengan 3, kan? Atau kita bisa tulis bentuknya seperti itu, berarti log 28 itu sama dengan 3. Gitu, ya. Jadi modelnya seperti itu. Ini supaya bisa dipahami saja yang ini, ya. Nah, catatannya jika A-nya sama dengan E, maka log AX itu sama dengan ln X. Ini juga konsisten, ya. Ini juga konsisten. Bahwa ketika A-nya sama dengan E, maka log AX itu sama dengan ln X. Nah, kan kenapa? Karena kan tadi ini log AX itu, ya. Log AX itu inverse-nya itu adalah X sama dengan A pangkat Y. Ya. Ini nanti coba dicari. Selanjutnya, Y sama dengan ln X, maka inverse-nya adalah Y sama dengan E pangkat X. Ini inverse-nya. Bentuk umumnya adalah ini. Bentuk umumnya ketika E-nya sama dengan A. Kemudian inverse dari ini itu adalah ini. Oke. Dan bentuk khususnya adalah ini. Jadi khusus dari logaritma kan logaritma natural, atau umum dari logaritma natural adalah log yang umum itu, gitu, ya. Ini siklusnya saja, ya. Ini siklusnya saja. Kemudian ini sebagai catatan bahwa jika Y-nya sama dengan log AX, maka X-nya sama dengan A pangkat Y, ya. Sehingga ini tadi berarti ln X itu sama dengan ln AY, A pangkat Y. Kenapa? Kita substitusi masukkan ini ke sini, ya. Maka ini dengan menggunakan sifat logaritma, maka ini menjadi Y ln A. Apa yang terjadi? Kita bisa menemukan Y itu adalah ini. Bahwa Y itu sama dengan ln X diper dengan ln A, ya. Jadi kalau ini kita buat lebih simpel, ya. Berarti ini kita tuliskan ln X sama dengan Y ln A, ya.
Oh, berarti dengan demikian Y-nya kita bisa tuliskan menjadi ln X per dengan ln A. Oke. Maka ini menjadi sama, ya. Nah, dari sini kita lihat bahwa Y itu adalah ini. Maka kita ganti Y-nya menjadi ini. Sehingga log AX itu sama saja dengan ln X per dengan ln A. Oke ya? Log AX itu sama dengan ln X per ln A. Sehingga ketika kita mencari turunannya menjadi sangat mudah, kan? Tinggal kita memanfaatkan ini saja, ln X per ln A. Ln A itu apa? Ln A ini sebuah konstanta. Ya, sementara kemarin kita sudah tahu bahwa turunan dari ln X apa? Turunan dari ln X ya, seper X. Ya, karena integral dari seper X itu adalah ln X. Sehingga ini menjadi sangat mudah. Ya, dengan demikian apa? Turunan dari logaritma AX dx itu sama dengan seper X ln X. Dari mana seper X-nya? Ya, karena ini tadi, turunan dari ln X itu adalah seper X. Ya, maka hasilnya adalah seper X kali ln A. Dan ini ln A ya, itu adalah konstanta. Oke, itu turunan untuk log AX. Tinggal diingat, nanti kita coba terapkan dalam menyelesaikan soal bentuk logaritma umum. Ya, ini misalkan, ini juga modelnya komposisi ya. Kalau tadi kita punya definisi adalah Y log AX, sementara di contoh soal adalah Y log 10 X pangkat 4 plus 13, maka tentu yang harus kita lakukan apa? Ya, kita misalkan saja U-nya sana. Ya, kita misalkan X pangkat 4 plus 13 itu adalah U. Atau kita rubah menjadi dx per du, du per dy. Ya, bisa kita rubah seperti itu. Nih, kita misalkan dulu U-nya adalah X pangkat 4 plus 13. Maka ini berubah menjadi Y log 10 U, ya. 10 itu adalah basisnya, jadi basis 10. Maka dy dx itu dy per du, du per dx. Nah, sekarang berarti kita menggunakan sifat yang tadi, turunan yang tadi, bahwa turunan dari log AX itu adalah seper X ln A. Nah, sekarang berarti ini turunannya adalah seper U ln A dikali dengan turunan dari U itu. Turunan dari U, ya, atau du dx-nya. Ya, du dx-nya berapa? Du dx-nya adalah 4x pangkat 3. Sehingga tinggal kita kali masuk, berarti ini 4x pangkat 3 diper dengan U ln 10. Kita ganti U-nya, kita kembalikan U-nya menjadi 4x pangkat 3 diper dengan X pangkat 4 plus 13 kali ln 10. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi kali ini. Ini adalah materi terakhir untuk kalkulus integral. Semoga bermanfaat. Tugasnya adalah, silakan Anda kerjakan halaman 347 nomor 21 sampai 26. Dan sampai jumpa di UAS minggu depan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.